Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Breaking News dan saya masih bersama dengan pengamat politik Niko Haryanto dari Populi Center. Mas Niko, ada pertanyaan yang mungkin cukup menarik untuk dikutip karena tadi ditanyakan berulang-ulang kali juga oleh anggota MKD. Mengapa Menteri SDM Sudirman Said berani mengambil resiko untuk menjadi pengadu di sini? Mengapa tidak meminta yang merekam saja yang langsung memberikan kepada MKD? Menurut pandangan Mas Niko seperti apa? Ya, ini saya kira ini adalah suatu upaya reformasi dalam hal tata kelola urusan permigasan dan juga pertambangan di Indonesia. Dan itu memang sudah dimulai sejak awal oleh Menteri Sudirman Said untuk membereskan ini. Jadi ini kan tidak berdiri sendiri. Sebelumnya ada misalnya membentuk tim anti mafia migas ya, sehingga kemudian salah satu hasilnya adalah pembubaran Petral. Kita tahu Petral ini salah satu sumber masalah yang menggerogoti keuangan Indonesia dalam jangka waktu lama. Nah, ini kemudian ada masalah Freeport yang juga tidak kalah besarnya. Jadi saya kira kalau Menteri SDM ini memberikan semacam perhatian yang lebih terkait dengan kontrak-kontrak yang besar seperti ini atau masalah-masalah besar, saya kira wajar. Dan dari awal memang sudah disampaikan juga dalam berbagai kesempatan bahwa sebisa mungkin semua urusan dengan stakeholder yang penting itu harus dilaporkan ke Kementerian SDM. Karena Kementerian SDM adalah yang bertanggung jawab terhadap portfolio terkait dengan sumber daya dan mineral di Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian setelah ada proses pelaporan itu, Menteri SDM mengambil resiko, mengambil tanggung jawab untuk kemudian mengadukan ini. Karena kalau yang mengadukan ini misalnya dari pihak perusahaan, dari Freeport ataupun dari pihak mana atau masyarakat umum, nanti pertanyaannya lagi-lagi pada legal standing. Atau kalau enggak mungkin nanti bisa lebih mudah untuk istilahnya itu dibunuh sebelum atau dimatikan sebelum ini menjadi suatu proses persidangan yang terbuka sekalipun. Tapi kalau begitu Menteri sendiri, apalagi ini kemudian mendapat green light dari Presiden, dari Wakil Presiden, tentu itu memiliki bobot yang sangat besar, sehingga sangat sulit juga bagi MKD ini untuk kemudian mencoba misalnya mencoba untuk mematikan atau menghentikan proses seperti ini. Tapi saya kira sekali lagi apa yang dilakukan oleh Menteri SDM itu patut diapresiasi dan itu menunjukkan bahwa dia sebagai menteri maupun sebagai pribadi tidak punya interest, tidak punya kepentingan. Karena kalau dia punya kepentingan ini sama saja bunuh diri. Bunuh diri politik, bunuh diri secara karir juga. Oke, meskipun saat ini kemudian kan yang menjadi sasaran tembak adalah seorang ketua DPR, Setia Novanto, yang kemudian orang mempertanyakan menghubungkan antara apakah ada motif lain untuk kocok ulang posisi ketua DPR. Kemudian mengapa sampai menunggu sekitar 5 bulan untuk merilis fakta bahwa ada rekaman seperti ini. Haruskah kita kemudian mempertanyakan hal-hal seperti itu tentang motif yang ada saya kira kalau motif, tentu motifnya sudah jelas ya. Itu motifnya untuk membuka ini supaya kemudian rakyat tahu, DPR juga tahu bahwa memang ada upaya-upaya yang tidak pantas yang dilakukan oleh seorang ketua DPR gitu ya. Dalam konteks untuk urusan perpanjangan Freeport ya. Motif pribadi saya kira nggak ada, karena kalau ada motif pribadi justru ini malah bisa membahayakan, gitu kan, bisa menjadi serangan balik. Nah, tentu kalau kita lihat lagi juga dari apa yang terjadi ya, kenapa baru sekarang tidak dari dulu dan seterusnya. Nah, tentu nanti ya ketika ada misalnya dari pihak Freeport dipanggil, kemudian mungkin dari Setia Novanto-nya dipanggil, kemudian pengusahanya Reza Khalid itu dipanggil, itu baru ketahuan kenapa ada proses seperti itu. Jangan-jangan Menteri SDM ini mendapat laporannya juga baru saja. Ya kan, mendapatkan misalnya semua laporan ini baru saja karena semua itu melalui proses yang panjang, ada pembicaraan-pembicaraan berikutnya. Yang kita tidak tahu apakah setelah meeting ini, setelah pertemuan ini yang rekaman yang kita dengar sudah ada pertemuan lagi atau belum? Kalau kita mendengarkan secara utuh juga kita sebenarnya bisa menangkap bahwa Freeport di sini bukan juga dalam posisi yang tidak bersalah dan kemudian diperas, karena ada beberapa ungkapan-ungkapan yang menyimpulkan atau menyiratkan bahwa Freeport memang bertanya berapa saham yang harus diberikan, berapa kejelasan yang harus saya berikan, seperti itu. Itu kemudian akan menjadi pukulan balik untuk Freeport juga, bukan, Mas? Saya nggak tahu itu implikasinya bagi perusahaan, tapi tentu sebagai suatu perusahaan terbuka publik, apalagi headquarternya di Amerika yang sangat terikat dengan misalnya anti-foreign corruption act segala macam itu, pasti mereka tidak akan gegabah atau tidak akan sembrono untuk mengorbankan investasi mereka yang sudah besar, reputasi segala macam untuk misalnya urusan terkait dengan suap menyuap dan segala macam itu. Saya kira itu pasti nanti bisa ditelusuri ya dari persidangan terhadap misalnya pihak Freeport maupun juga Reza Khalid maupun juga Setia Novanto. Tapi sekali lagi
bahwa ya pihak Freeport itu tidak keberatan kasus ini diadukan ke MKD, pasti mereka juga merasa bahwa mereka tidak punya salah, gitu kan? Iya. Kalau mereka punya salah ya mereka pasti juga akan keberatan juga mungkin ya, mungkin mereka akan mencoba untuk tidak memberikan rekaman dan seterusnya gitu, karena sekali lagi Freeport ini terkait dengan suatu urusan yang sangat besar ya, sudah lama, dan memang karena ini terkait dengan perjanjian internasional dan segala macam, ini tidak semudah kemudian kita hanya menggunakan istilahnya bahasa-bahasa klise, bahasa-bahasa yang pokoknya apa-apa yang seolah-olah itu baik bagi Indonesia, padahal bisa jadi itu justru yang akan menghancurkan apa istilahnya kepentingan Indonesia secara global, secara luas gitu ya. Oke, terakhir selain tentang Freeport, kita juga mendengarkan ada bumbu-bumbu lain ini. Iya, banyak sekali. Ada banyak sekali cerita-cerita, ada cerita di balik PSSI, ada cerita di balik Budi Gunawan, juga, Pilpres ya. Apa kira-kira akan seperti apa nih setelah ya, saya kira ini dibuka? Itu bagian dari kembang-kembang pembicaraan ya. Tentu pembicaraan intinya adalah tetap pada masalah urusan saham tadi, saya kira ya. Itu urusan pentingnya. Yang lain-lainnya kan ada yang diawali dengan mau pergi ke Solo nggak? Saya kira Solo itu konteksnya adalah kondangannya Pak Jokowi dulu itu kan. Kemudian urusan dengan yang lain-lain dan sampai juga PSSI, BG dan segala macam. Saya kira itu hanya bunga-bunga saja lah. Itu tuh hanya omongan pengisi waktu saja kalau kita dengarkan di mana itu diletakkan. Itu kan hanya di awal sama di akhir-akhir ketika udah mau selesai. Tapi di tengah itu urusannya semua terkait dengan urusan-urusan yang dengan Freeport, dengan Papua, tapi dengan listrik dan segala macam. Mungkin kita bisa sedikit yakin bahwa Presiden itu tidak terlalu gampang untuk ditekan pihak lain. Justru itu dari pembicaraan itu kelihatan sekali bahwa Presiden ini benar-benar seorang pemimpin yang firm, yang tegas, yang bisa menahan intervensi dari banyak pihak. Bahkan sampai ada yang menyatakan itu sampai berani sekali, misalnya sampai melawan seleher dengan Megawati, kopoh dan segala macam gitu ya. Nah, itu sekali lagi menegaskan bahwa memang pemerintahan Jokowi JK ini memang dipimpin oleh seorang presiden yang punya prinsip, punya ketegasan, sehingga sampai menterinya pun saya kira juga mengikuti ya, seperti SDM ini mengikuti gaya kepemimpinan dan juga keterbukaan yang ada, sehingga proses yang dulunya itu selalu berada dalam ranah yang sangat tertutup, tidak jelas, hanya 1, 2, 3 pihak yang mengetahui. Sekarang ini dengan adanya kasus seperti ini kita jadi tahu, oh ternyata ada pihak-pihak lain yang sebenarnya tidak berkepentingan, tidak relevan, itu ikut-ikut juga, ya kan, mengatasnamakan atau mungkin istilahnya sudah melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan orang dekat presiden. Jadi ini saya kira menjadi peluang juga bagi presiden untuk mengevaluasi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jangan sampai justru ketegasan presiden itu nanti kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang sekelilingnya untuk entertain, untuk melayani pihak-pihak yang tidak relevan ataupun hanya bermotif untuk menjadi makelar atau broker dari proses-proses seperti ini. Oke, Mas Niko, singkat saja, apa yang terjadi kalau nanti kemudian MKD memutuskan bahwa Setia Novanto tidak bersalah dan tidak ada sanksi apa-apa? Ya, kalau itu terjadi maka DPR saya kira di mata masyarakat akan selesai, gitu kan? Karena dari proses persidangan yang terbuka ini tentu akan makin banyak fakta-fakta, makin banyak informasi yang didapat, sehingga citra DPR yang sekarang sudah buruk, lebih dari 60% tuh orang nggak percaya DPR, 15% sangat tidak percaya, itu akan sangat buruk lagi. Efeknya sangat buruk. Nah, kalau DPR tuh kepercayaan publiknya sangat rendah, tentu orang juga tidak mau lagi istilahnya menyalurkan aspirasinya ke publik, dan apapun yang dihasilkan oleh DPR pasti nanti akan di-challenge oleh masyarakat, itu sangat mungkin. Dan kemudian nanti dalam pemilu bisa jadi mereka akan mendapatkan hukuman yang sangat keras, di mana partai-partai yang terlihat misalnya melindungi persekongkolan jahat ini nanti suaranya akan turun, akan habis. Ini mudah-mudahan itu akan terjadi. Bisa jadi peluang untuk partai baru. Iya, jadi ini peluang bagi partai baru dan partai yang komit untuk menjaga proses demokrasi yang sehat, yang transparan. Oke, baik. Terima kasih Mas Niko untuk waktunya bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah breaking news untuk saat ini. Saya Tasya Lutmila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.